Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan fungsi non-linear. Perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Lutfia Rahmadewi, yang kedua ada Malia Zakiah, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Riki. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan, fungsi non-linear merupakan bagian penting dalam matematika untuk ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Fungsi non-linear ini dapat berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Gambar dari fungsi ini bukanlah satu garis lurus, melainkan satu garis lengkung. Dalam bab ini akan disajikan fungsi kuadrat yang gambarnya berupa suatu parabola, vertikal dan horizontal. Dan fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips. Masuk ke pembahasan yang yaitu ada pengertian fungsi non-linear. Fungsi non-linear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabel yang membentuknya tidak sama dengan satu. Maksudnya, tidak sama dengan satu artinya lebih dari satu atau kurang dari satu. Jika fungsi non-linear digambarkan dalam suatu sistem koordinat, maka akan menghasilkan suatu garis yang tidak lurus atau garis lengkung. Ada 4 macam bentuk fungsi non-linear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Di antara keempat fungsi non-linear tersebut, yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat, sehingga akan menjadi fokus pembahasan kali ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Fungsi ini mempunyai bentuk umum. Y sama dengan F kurang X sama dengan A plus A1X plus A2X pangkat 2, atau bila koefisien diubah, maka bentuknya adalah Y sama dengan F X sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana Y variabel terikat, X variabel bebas, AB dan C konstan, dan A tidak sama dengan 0. Tetapi dalam penerapan ekonomi yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat berbentuk parabola. Bentuk yang lebih umum dari fungsi kuadrat, AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus BXY plus CX plus DY plus E sama dengan 0, di mana A atau B tidak sama dengan 0. Dari bentuk yang lebih umum ini dapat diidentifikasi gambar atau kurva dari persamaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, bentuk kurvanya lingkaran. Yang kedua, jika P pangkat 2 min 4AB kurang dari 0, A tidak sama dengan B dan tanda sama, bentuk kurvanya elips. Yang ketiga, jika P pangkat 2 min 4AB lebih dari 0, A dan B tanda berlawanan, bentuk kurvanya hiperbola. Yang keempat, jika P pangkat 2 min 4AB sama dengan 0, bentuk kurvanya parabola. Apabila P sama dengan 0, dengan kata lain, dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku yang mengandung X, Y. Bentuk yang lebih umum tadi berkurang menjadi AX pangkat 2 plus BX pangkat 2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Identifikasi kurvanya. Jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Yang kedua, jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Yang ketiga, jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya sebuah hiperbola. Yang keempat, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. Untuk contohnya bisa dilihat di resum
kelompok kami. Untuk masuk materi yang ketiga adalah rumus kuadrat. Jika Y sama dengan 0, maka bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan menjadi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai-nilai penyelesaian untuk X disebut akar-akar dari persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan cara pemfaktoran atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat ini adalah X1, 2 sama dengan min B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Suku ditanda akar pada persamaan yaitu B kuadrat min 4AC disebut diskriminan atau simbol D. Nilai-nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal memotong, menyinggung, atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi, nilai B kuadrat min 4AC adalah negatif, maka tidak terdapat titik potong dengan sumbu X. Jadi, rumus kuadrat hanya digunakan bila nilai B kuadrat min 4AC positif atau sama dengan 0. Yang keempat adalah fungsi berbentuk parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang membentuknya berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris atau garis sumbu simetri terhadap titik fokus. Kurva parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik ekstrim. Sumbu simetri pada parabola dapat berupa garis vertikal atau horizontal. Persamaan parabola yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yaitu jika sumbu simetri atau sumbu vertikal atau sumbu Y. Yang kedua, X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, jika sumbu simetri atau sumbu horizontal atau sumbu X. Bentuk ini bila digambarkan pada bidang koordinat mempunyai suatu parabola vertikal. Yang pertama, parabola vertikal lengkung ke atas disebut sebagai parabola terbuka ke atas. Sedangkan yang kedua, parabola vertikal lengkung ke bawah disebut sebagai parabola terbuka ke bawah. Untuk gambarnya bisa dilihat di buku halaman 144. Untuk materi yang kelima adalah macam-macam parabola. Tanpa melihat gambar parabola, titik maksimum dan minimum dapat ditentukan dengan melihat nilai parameter A dan nilai diskriminan atau D. Berikut ini terdapat 6 kemungkinan bentuk parabola. Yang pertama, jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Yang kedua, jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Yang keempat, jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Yang kelima, jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berhimpit. Yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi, nilai parameter A menentukan apakah parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Sedangkan nilai diskriminan D menyatakan apakah parabola memotong, menyinggung, atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Untuk gambarnya bisa dilihat di buku halaman 145. Suatu parabola mempunyai satu titik puncak. Titik puncak atau vertex adalah titik di mana arah perubahan fungsi dari menaik ke menurun atau dari menurun ke menaik. Dengan kata lain, titik puncak adalah titik yang paling bawah atau mendasar dari parabola di mana parabola terbuka ke atas dan titik paling atas dari parabola bila mana parabola terbuka ke bawah. Jadi, titik puncak ini dapat berupa titik minimum atau titik maksimum. Koordinat titik puncak dari suatu parabola dapat diperoleh dengan rumus titik puncak sama dengan min B per 2A
buka kurung B kuadrat dikurangi 4AC tutup kurung per 4A, di mana A, B, C adalah parameter atau konstanta dalam persamaan. Suatu parabola vertikal mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetri adalah suatu garis yang lurus melalui titik puncak dan membagi parabolanya menjadi dua bagian yang sama bentuknya. Berikut ini penjelasan dan contoh fungsi dari materi fungsi nonlinear. Soalnya yaitu adalah jika fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0. Carilah koordinat titik puncak dan gambarlah parabolanya. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 24. Kita buat estimasi terlebih dahulu. Yang pertama, karena A sama dengan plus 1, maka grafik terbuka. Yang kedua, hitung D atau diskriminan untuk mengetahui apakah grafik memotong sumbu X di satu titik atau dua titik atau tidak memotong sumbu X. Langsung saja ke penyelesaiannya. Koordinat titik puncak berupa titik minimum min B per 2A, min buka kurung B kuadrat tutup kurung min 4AC per 4A sama dengan min buka kurung B nya sama dengan min 2 tutup kurung per 2 dikali A nya sama dengan 1, min buka kurung B nya diketahui min 2 tutup kurung pangkat 2 min 4 dikali A nya sama dengan 1 dikali C nya sama dengan min 24 per 4 dikali A nya sama dengan 1 sama dengan 2 per 2, min buka kurung 4 dikurangi 96 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 2 per 2, min 100 per 4 sama dengan titik potongnya yaitu 1, min 25. Perpotongan sumbu Y, maka X sama dengan 0, maka Y sama dengan X nya 0 pangkat 2 min 2 dikali 0 kurangi 24. Jadi Y nya sama dengan min 24. Yang kedua yaitu adalah perpotongan sumbu X, maka Y sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X min 24. Y nya min 24 sama dengan X nya sama dengan 0 dikuadratkan dikurangi 2 kali 0 dikurangi 24. Jadi X sama dengan min 24 dibagi min 24 hasilnya adalah 0. Jadi tipotnya adalah 0, min 24. Jika untuk Y sama dengan 0, maka X kuadrat dikurangi 2X min 24 sama dengan 0. Cara yang pertama pakai rumus ABC. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 24. Rumusnya X12 sama dengan min B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B nya min 2 tambah kurang akar pangkat 2 B kuadratnya min 2 kuadrat min 4 A nya 1 C nya sama dengan min 24 per 2 A nya 1 sama dengan 2 tambah kurang akar pangkat 4 ditambah 96
per 2 sama dengan 2 tambah kurang akar pangkat 100 per 2 sama dengan 2 tambah kurang dari 10 per 2, sehingga dapat dihitung dengan akar-akar persamaan kuadratnya, yakni yang pertama X1-nya sama dengan 2 ditambah 10 per 2. X1-nya menghitung yang positif terlebih dahulu, sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Yang kedua, X2 sama dengan 2 dikurangi 10 per 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Titik potong sumbu X adalah 6,0 dan min 4,0. Untuk cara yang kedua, memakai faktorisasi. Jika Y sama dengan 0, maka X kuadrat dikurangi 2X min 24 Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurangi 24. Y-nya sama dengan 0. Lalu dibuat faktorisasi, buka kurung X ditambah 4, tutup kurung, buka kurung, X dikurangi 6, tutup kurung. Bisa dihitung X dikali X sama dengan X kuadrat plus 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. 4 kali min 6 sama dengan min 24. X tambah 4 sama dengan 0, plus 4-nya pindah ruas jadi X sama dengan min 4. Titik potongnya min 4,0. X min 6 sama dengan 0, min 6-nya pindah ruas jadi plus 6. X sama dengan 6, jadi titik potongnya 6,0. Kita bisa memilih rumus ABC atau faktorisasi karena keduanya juga menghasilkan hasil yang sama. Berikut dapat dilihat kurva parabola hasil pengerjaan tadi. Selanjutnya, fungsi kuadrat juga mempunyai bentuk umum yang lain, yaitu X sama dengan FY sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Bentuk umum seperti ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya adalah parabola horizontal. Parabola horizontal akan terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri, tergantung dari nilai koefisien A-nya. Jika koefisien A itu kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke kiri. Jika A lebih dari 0, maka kurvanya akan maka parabolanya akan terbuka ke kanan. Sumbu simetri dari parabola horizontal adalah sejajar dengan sumbu X. Sedangkan koordinat titik puncak X dan Y saling dipertukarkan tempatnya, yaitu Y, X atau rumusnya adalah titik puncak sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A dan min B per 2A. Karena parabola horizontal ini terbuka ke kanan atau ke kiri, maka akan memotong sumbu Y. Jika D lebih dari 0, maka parabolanya akan memotong sumbu Y di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka parabolanya akan menyinggung sumbu Y atau di 1 titik. Jika D kurang dari 0, maka parabolanya tidak akan memotong sumbu Y. Untuk contoh soal seperti berikut ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada contoh. Di sini jika fungsi kuadrat x sama dengan y kuadrat min y min 6, carilah koordinat titik puncak dan gambarkan parabolanya. Di sini diketahui y-nya ini, y kuadrat ini sebagai a, min y-nya sebagai b, min 6 sebagai c. Penyelesaiannya, koordinat titik puncak rumusnya ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa rumus titik puncak adalah min b kuadrat min 4ac per 4a. Dan min b per 2a. Di sini kita masukkan, tadi sudah diketahui ini, sekarang kita masukkan min b kuadrat b nilainya 1 kuadrat min 4ac. 4 kali 1 kali min 6 per 4a, a-nya 1, berarti 4 dikali 1. Min b per 2a min b. Karena di sini min, ini juga min, jadi plus 1 per 2a, a-nya 1. 2 dikali 1. Lalu ini jika dijumlahkan hasilnya 25 per 4 kali 1 sama dengan 4. 1 per 2 kali 1 2, 1 per 2. Selanjutnya menentukan titik potong. Apabila y itu sama dengan 0, maka x sama dengan min 6. Diperoleh min 6,0. Min 6x dan 0 ini y. Apabila x sama dengan 0, maka y ini kita balik. Y kuadrat min y min 6 sama dengan 0. 0 ini sebagai nilai x. Nah, kita masuk pada rumus ini. Y 1 dan 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kalau di vertikal menggunakan x, kita mencari y-nya. Y 1 dan 2 sama dengan 1 plus minus, ini tadi nilainya 1 plus minus akar b kuadrat 1 kuadrat min 4ac. 4 kali 1 kali min 6 per 2a, a-nya 1. 1 plus minus akar 1 kuadrat sama dengan 1. Min 4 dikali 1 dikali min 6 sama dengan plus 24. Per 2 kali 1 sama dengan 2. 1 plus minus akar 1 plus 24 sama dengan 25 per 2. 1 plus minus akar 25 berapa? Akar 25, 5 per 2. Nah, ini kan masih plus minus. Nah, ini kan untuk y 1 dan 2. Untuk y 1-nya kita menggunakan plus. 1 plus 5 per 2. Hasilnya 3. Diperoleh titik 0,3. Ini untuk x dan ini untuk y-nya. Y-nya sama dengan 3. Untuk y2-nya kita menggunakan minus. 1 min 5 per 2 sama dengan min 2. 0, min 2. 0 sebagai x dan min 2-nya sebagai y. Selanjutnya kita menggambarkan parabola horizontalnya. Tadi diketahui sudah diperoleh untuk koordinat titik puncaknya sekian. 25 per 4 itu berapa? 25 per 4 sama dengan 6,25. 6,25. Anggaplah di sini. Lalu 1 per 2 itu berapa? 1 per 2 sama dengan 0,5. 0,5 di sini. Kita tarik garis, terus titiknya di sini. Berarti titik puncak ada di sini. Lalu diperoleh min 6,0. Min 6,0 ada di sini titik. Untuk selanjutnya 0,3. 0,3 ada di sini. Lalu 0, min 2. 0, min 2. Titiknya ada di sini. Nah,
cara untuk menarik garis, kita tarik dari titik puncak. Di sini tadi kita tarik garis ke titik 0,3, ke titik min 6,0 dan 0,2. Jadilah kurva parabola dengan persamaan X sama dengan Y kuadrat min Y min 6. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.